I'm just kind of a bit confused because a lot of Christians say that people are in heaven and hell currently, but then they also talk about Judgment Day. Yes. So if there is Judgment Day, then how come somebody's in heaven or hell currently? Let me give you an example from your background so you understand. Okay, you believe in the barzakh, that when people die, like your prophet, they're in the grave and they're shown their place in heaven. Gadis Muslim bertanya tentang sorga dan neraka kepada pendebat tingkat dunia Sam Shamoun. Sebelumnya, mari kita menyaksikan tanya jawab mereka berikut ini. I'm just kind of a bit confused because a lot of Christians say that people are in heaven and hell currently, but then they also talk about Judgment Day. Yes. So if there is Judgment Day, then how come somebody's in heaven or hell currently? Let me give you an example from your background so you understand. Okay, you believe in the barzakh, that when people die, like your prophet, they're in the grave and they're shown their place in heaven and they're shown their place in hell, right? If they're unbelievers, they're shown their place in heaven. Believers, they're shown their place in, if they're unbelievers, their place in heaven, they'll see their place in hell. If they're believers, they'll be shown their place in heaven, right? Okay. Okay, so when a person dies, you make a distinction between their souls and their bodies. Their souls can be, for example, in Christian faith, if they're believers with God in heaven or in this place of torment, but then their bodies are raised. When their bodies are raised, then their souls are united to their bodies, and then in their bodies, they'll either continue to live with God or live apart from God under his wrath. So is there anybody in heaven or hell currently? Of course, everyone who's a believer who dies in Jesus Christ is alive in Jesus's heavenly presence as souls. Their bodies have disintegrated. If they're unbelievers, their souls went to the place of torment. So then what happens at the day of judgment? Their bodies are raised. And when their bodies are raised, what happens to their souls? Their souls are united to their bodies. And then if they're believers, they will reign with Jesus on earth. If they're unbelievers, they'll be thrown into everlasting destruction, body and soul together. Baik, Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan tanya jawab antara seorang gadis Muslim dengan Sam Shamoun. Berbicara tentang surga dan neraka, itu adalah sesuatu yang real dan pasti. Yesus berbicara tentang surga dan neraka. Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu bersama Alkitab menunjukkan atau membuktikan ada masanya akan ada penghakiman. Oleh karena adanya penghakiman yang akan dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus sebagai hakim, maka orang berpikir apakah di surga atau di neraka itu sudah ada orang. Dari apa yang sudah dijelaskan oleh Sam Shamoun tadi, bahwa dalam konteks jiwa atau roh sudah ada orang yang di surga. Tetapi orang-orang yang tidak percaya sudah ada di tempat siksaan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sampaikan ada keunikan surga orang Kristen dengan orang-orang di luar Kristen. Surga orang Kristen adalah surga yang mana Kristus yang akan menjadi raja dan penguasa di sana. Kepastian tentang surga itu menjadi sesuatu yang meyakinkan bagi orang-orang Kristen.
Kenapa demikian? Dasar atau pondasi dari keyakinan orang-orang Kristen, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang telah terbuka percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti diselamatkan, pasti mendapatkan karunia hidup yang kekal. Apa yang menjadi dasar dan pondasinya? Kebangkitan Kristus dari antara orang mati serta kenaikannya ke surga itu merupakan garansi dan jaminan tubuh kita yang fana ini akan dimuliakan. Ketika ada saudara-saudara kita yang lebih dulu menghadap Bapa di surga atau meninggal, maka kita tidak perlu mengalami kesedihan yang mendalam. Kenapa? Karena mereka-mereka itu akan lebih dahulu dibangkitkan, dan kita orang yang masih hidup kelak ketika Kristus datang pada kali yang kedua, kita akan diubah sekejap mata untuk mengenakan tubuh kemuliaan. Tetapi yang jelas, yang meyakinkan kita bahwa surga itu menjadi bagian kita bukan karena kekudusan, kesucian, kesalehan, amal perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia-Nya lewat Roh Kudus yang bekerja, membuka hati dan pikiran kita, menginsafkan kita akan dosa karena tidak percaya kepada Yesus, akhirnya terbuka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu karya Roh Kudus. Kita bisa percaya, dan tentunya semenjak kita percaya, kita diangkat menjadi anak-anak-Nya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaan-Nya di surga. Bukan hanya itu, kita tahu bersama ketika Yesus sebentar lagi akan berpisah dengan murid-muridnya, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat-ayat ini menegaskan kepada kita, Yesus yang naik ke surga bukan atas dasar kepentingan sendiri, tapi Dia mau menyediakan tempat bagi kita, menjadi perintis bagi kita bahwa Dia telah ada di surga, dan Dia berjanji Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya yang telah percaya menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, supaya di mana Kristus berada, di sana juga kita berada. Jadi Yesus itu sudah ada di surga. Siapapun yang menjadi pengikutnya, apalagi kalau firman Tuhan menjelaskan Yesus itu kepala dan kita tubuh, yang dipandang oleh Bapa di tengah-tengah dunia ini adalah Yesus yang telah mati dan bangkit serta naik ke surga. Dan Yesus itu kepala, berarti kita tubuhnya. Karena kita melekat sebagai tubuh kepada kepala, maka kita turut diperhitungkan lewat kasih karunia Bapa mengalami anugerah keselamatan. Saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya Rasul Paulus berkata dengan sangat jelas, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Orang Kristen punya pemikiran, keyakinan, pemahaman bahwa mati adalah keuntungan, karena di dalamnya ada kepastian. Sampai Rasul Paulus berhadapkan dengan dua sisi, dua pihak. Dia rindu segera pergi bersama-sama dengan Kristus di surga, tapi demi kehidupan jemaat Filipi dan juga tubuh Kristus gereja Tuhan, dia rindu untuk hidup di dunia ini untuk bekerja memberi buah. Jadi antara kerinduan berbuah di dunia ini dan kerinduan untuk kembali ke rumah Bapa di surga, itu menjadi sesuatu yang tarik-menarik bagi seorang Rasul Paulus, karena dia rindu untuk lebih luar biasa lagi berbuah di dunia ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Tetapi di sisi lain dia punya keyakinan yang mantap
bahwa sorga menjadi bagian dari hidupnya. Perbedaan dari sorga Kristen dengan orang-orang luar Kristen. Orang-orang Kristen memiliki pandangan bahwa di sorga itu kita hidup seperti malaikat. Alkitab berkata di dalam Matius 22 ayat 29 sampai ayat yang ke-30 dikatakan begini. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi tidak ada kawin mengawin di sorga. Yang ada adalah kita menikmati damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, ratap tangis, air mata tidak ada lagi. Jadi intisarinya Bapak Ibu Saudara, dari apa yang disampaikan oleh Sam Samon ketika ada seorang gadis muslim yang bertanya kepadanya, maka sesungguhnya selama kita hidup di dunia ini, kita sudah meyakini bahwa kita ditempatkan di sorga ketika kita mengalami kematian. Memang belum lengkap dan utuh. Karena apa? Karena memang masih jiwa kita saja. Tetapi ada masanya ketika Kristus datang pada kali yang kedua, tubuh kita dibangkitkan dan disatukan dengan jiwa kita dan menikmati kedamaian bersama dengan Kristus dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.